الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أصحاب الفضيلة yang saya hormati dan saya muliakan, para dewan asatid dan asatidah, kepala sekolah MTS dan juga MA Al-Lubab yang saya hormati, para wali santri Pondok Pesantren Al-Lubab, anak-anakku baik yang putra maupun yang putri, yang insya Allah kita selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan penuh rasa syukur, mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan berkat percikan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada pagi ini di Pondok Pesantren Al-Lubab, kita hadir kumpul bersama, pertama dengan tujuan mempererat tali silaturahim, yang kedua bertemu dengan manusia-manusia yang punya kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah, yaitu para santri laki-laki ataupun perempuan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak, ibu hadirin, saya teringat di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda pernah bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah membacakan ayat وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, Allah tidak akan memberikan waktu maju ataupun mundur ketika ajal itu telah datang. Sahabat Abu Darda bertanya, ya Rasul, kami semua sedang berdiskusi. Kami berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menambahkan umur kepada kami. Disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, zakarona inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyadati fil umri. Kami sedang berdiskusi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penambahan umur. Kata Nabi, umur seseorang itu tidak bisa ditambah kalau memang sudah ketentuannya. Akan tetapi seorang hamba akan mendapatkan tambahan umur apabila ayyarzuqallahul abda zurriyatan tayyibatan yad'una lahu, kata Nabi. Orang
orang itu akan mendapatkan tambahan umur dari Allah ketika dia diberikan rizki oleh Allah apa? Zurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik, yad'una lahu, di mana mereka mendoakan kita semua. Jadi ternyata orang-orang tua kita yang sudah menghadap Allah, ketika mereka memiliki zurriyah thayyibah, mereka hidup di alam sana. Dengan apa mereka hidup? Yad'una, dengan doa-doa yang dikirimkan minaz zurriyatin thayyibatin, dari keturunan-keturunan yang soleh. Pengen tambah umur apa kagak? Pengen tambah umur apa kagak? Jadi begitu kita masuk ke kuburan, itu kita selesai tidak? Tapi ternyata kata Nabi, seseorang itu ziyadatun fil umri, akan mendapatkan tambahan umur dari Allah apabila mereka diberikan dan dianugerahkan oleh Allah zurriyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam musnadnya, ingat-ingat, inna a'malakum, sesungguhnya apa-apa yang kita lakukan itu tu'khadhu, akan dibawa oleh malaikat ketika kita sudah mati. Apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh seorang anak, itu ternyata tu'khadhu, dibawa oleh malaikat ala aqaribikum, kepada kerabat-kerabat, kepada orang-orang tua yang telah meninggal dunia. Diperlihatkan tuh perbuatan anak kamu. In kana khairan, kalau memang apa yang dilakukan oleh mereka yang masih hidup, yang dilakukan itu perbuatan baik, istabsyaru bihi, mereka yang ada di alam sana bahagia, gembira, senangnya luar biasa. Tapi wa in kana ghairu dzalik, kalau seandainya apa yang dilakukan oleh keturunan kita yang masih hidup itu tidak baik, maka kita berdoa nanti di alam kubur, Allahumma la tumathum, ya Allah jangan matikan anak saya, jangan engkau cabut anak saya umurnya, rohnya, hatta sampai mereka mengikuti apa yang aku lakukan, yaitu ala dinillah, atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata punya anak saleh, punya anak mulia, itu manfaatnya luar biasa. Di satu sisi akan memanjangkan umur kita ketika kita berada di alam barzakh, bukan alam kubur, alam barzakh. Tapi di sisi lain, ternyata apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ketika kita nanti wafat, itu akan membuat bangga diri kita, sehingga memiliki zurriyah thayyibah itu adalah idamannya orang-orang saleh, idamannya para nabi, idamannya para aulia, idamannya para ulama. Gitu. Tapi nggak gampang Pak, punya anak soleh itu nggak gampang. Ada yang dipondokin baru masuk kelenger, ada gitu. Ada yang anaknya kuat, orang tuanya nggak kuat. Ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi ternyata memiliki
Anak-anak yang soleh itu sangat luar biasa. Santri itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang mulia di atas muka bumi ini kecuali adalah mereka yang melakukan talibul ilmi, menuntut dan mencari, menggali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang mulia. Kalau yang namanya santri itu orang paling pantas jadi apa aja. Santri itu pantas jadi ustadz, emang udah bagiannya. Santri pantas banget jadi dokter. Santri pantas banget jadi polisi. Santri pantas banget jadi pengusaha. Santri pantas segala-galanya. Yang kagak pantas itu buat santri kalau kerja di pabrik. Nggak pantas buat santri. Makanya saya pesan sama murid-murid saya nggak ridho kalau santri saya kerja di pabrik. Mesti ngajar, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan dimuliakan. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, banyak peraturan baru yang saya buat ketika sudah berjalan 1 bulan untuk santri baru. Itu dengan tujuan semua limaslahatina, untuk kebaikan kami semua, kebaikan anak-anak didik kami, sehingga apa yang saya programkan itu bisa berjalan dengan baik. Karena lagi-lagi sering saya sampaikan, otak saya ini sampai saat ini masih berpikir bagaimana santri saya, murid-murid saya, anak-anak saya ini mereka bisa ngaji, bisa mengikuti apa yang sudah menjadi tujuan kami. Oleh karena itu program itu yang saya buat. Jadi masih otak saya masih berpikir itu, belum belum istirahat. Saya sering bicara dengan para ustadz. Mungkin tahun keempat saya baru bisa bicara cabang, karena saya sendiri lagi ngincar tanah. Mudah-mudahan dan mohon doanya apa yang saya sedang pikirkan, apa yang saya sedang rencanakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Jadi anak-anak, para santri, ingat apa yang Abi lakukan untuk kalian itu adalah sebuah perjalanan. Kalau kalian, Abi wajibkan sholat malam, karena kalian belum paham bagaimana nanti kalian menghadapi kehidupan ketika sudah berumah tangga. Abi wajibkan sholat malam 2 rakaat sebelum subuh, karena kalian nggak paham nanti ketika kalian sudah berumah tangga bagaimana beratnya seseorang itu menjalani kehidupan di dunia. Tidak akan mampu dan tidak akan kuat menjalaninya kecuali dengan rutin melakukan sholat malam sebelum subuh. Makanya itu lakukan terus, gitu. Makanya apa yang Abi sudah tanamkan, sudah didik pada diri kalian, Abi harapkan terus pertahankan. Walaupun itu ngantuk, walaupun itu sholatnya sambil setengah hidup setengah mati, ya nyawa adanya di leher doang, terus lakukan, paksakan diri. Sebab keyakinan itu tidak akan muncul kecuali dalam melakukannya kita mesti paksakan, gitu. Makanya Bapak Ibu sengaja kalau ngaji ba'da subuh itu saya nggak pernah lama. Saya yang namanya ngaji itu nggak pernah lama, paling lama banget 20 menit gitu. Dan ada yang mangap, ada yang macam-macam. Saya biarkan, karena itu adalah merupakan proses bagaimana pembiasaan. Abi juga dulu begitu. Abi sering dulu kalau jam 3 malam kakinya itu ditendang sama kiai. Dulu Abi marah. Dulu Abi nggak suka, dulu Abi nggak seneng nih kok kiai jam 3 malam bangunin lagi enak-enak tidur. Kiai cuma senyum, kiai nggak bicara, kiai tidak ngomong.
Tapi ketika sudah lama dan saat ini Abi baru merasakan, oh ternyata ini yang pernah dilakukan oleh Kiai ketika jam 3 malam kaki ditendang, disuruh bangun untuk melakukan qiyamul lail. Ternyata hikmah dan manfaatnya sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh guru-guru kalian, baik itu mudabbir ataupun guru-guru sekolah, semuanya itu adalah atas perintah Abi. Paham ya? Jadi lakukan dan jalankan. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya pada pengajian bulanan ini saya tadinya mau memberikan ijazah kepada santri lama. Yang pertama, ijazah Aqidatul Awwam karena mereka sudah hafal. Kemudian ijazah Syifaul Jinan karena mereka sudah hafal. Kemudian ijazah Hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi untuk yang lama. Makanya Ustaz Muzaki untuk yang lama jangan diajarkan hadis Arba'in Nawawi lagi karena udah pada pintar gitu. Jadi itu kemudian ingin memberikan ijazah atau sanad Al-Quran pada bulan ini. Tetapi karena hal yang memberatkan sehingga mungkin akan Abi tunda pemberian ijazah itu. Insya Allah pasti akan Abi berikan ijazah itu, baik sanad Al-Quran ataupun sanad Aqidatul Awwam ataupun sanad Syifaul Jinan ataupun sanad Arba'in An-Nawawi, karena kekuatan ilmu itu adanya di sanad. Pak Bu, kekuatan ilmu itu adanya di sanad. Apa itu sanad? Sanad itu apa? Nyambung. Saya belajar dengan kiai saya belajar dengan kiainya terus sampai Nabi Muhammad belajar dengan malaikat Jibril dari Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting kekuatan, sehingga apa yang kalian hafal, apa yang kalian sudah baca, insya Allah akan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, saya pesan kepada wali santri, kalau ba'da sholat dibacakan Fatihah untuk putra putrinya. Syukur-syukur kalau hafal ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu adanya di surat Ibrahim. Dibaca itu, saya yakin putra putri Bapak akan menjadi dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Jadi jangan saya doang. Saya sering ngomong sama ustaz-ustaz, nggak enak jadi kiai itu, nggak enak Pak. Apa nggak enaknya? Tiap malam baca Fatihah 41 untuk murid-murid saya. Tiap malam. Karena itu adalah merupakan roh, mata rantai, ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saya tiap malam baca 41 kali suratul Fatihah untuk santri-santri saya, maka saya berharap kepada wali santri seluruhnya, bacakan, kirimkan mereka suratul Fatihah, yakin bahwa apa yang kita baca akan didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya selalu berdoa kepada Allah buat anak-anak saya, baik yang putra maupun yang putri, santri-santri saya yakin 100% bahwa mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima pelajaran. Sehingga serahkan dan ikhlaskan putra putri Bapak titip di Al-Lubab sambil dibacakan suratul Fatihah. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan
ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja barangkali sedikit maklumat yang bisa saya sampaikan, dan lagi-lagi mencetak zurriyah thayyibah, generasi yang baik yang kelak akan mendoakan kita, itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga, lebih-lebih daripada kita memiliki emas segunung. Insya Allah kalau kita punya keturunan yang baik, anak-anak yang saleh akan menjadi permata buat kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita baca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Apa yang kita hajatkan pada hari ini dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya rahman rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bijahi al-fatih lima ughliqa افتح لنا من كل باب خير فتدعو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة الناجين الراجين وبجاه ناصر الحق بالحق وانصرنا على جميع الأعداء وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخير وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.